Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan tutorialkan cara mengganti LCD Vivo Y12s. Jadi ini langkah-langkahnya. Yang pertama, dipanaskan dulu menggunakan blower. Karena saya tidak punya blower, jadi menggunakan mancis saja untuk mendapatkan selanya. Setelah selanya dapat, dicongkel pakai plastik bekas LCD. Pelan-pelan. Jadi jika tersendat, dipanaskan lagi. Karena keterbatasan alat, saya memanaskannya pakai mancis, pakai korek api saja. Untuk pembukaan casing belakang ini dilakukan dengan cara hati-hati ya teman-teman ya, karena dikhawatirkan ada fleksibel. Kalau untuk Vivo Y12 ini kebetulan di belakang punggungnya itu tidak ada fleksibel karena ditutup oleh pengaman. Setelah terbuka, kita buka semua baut yang ada di bezel atau di tulangnya. Kita buka baut satu persatu. Setelah terbuka, kita buka penutup mesin. Setelah itu kita lepaskan baterainya. Karena fleksibel LCD-nya berada di bawah baterai. Oleh sebab itu baterainya harus kita cabut. Setelah baterainya tanggal, barulah nanti kita lepaskan soket LCD-nya. Itu merupakan soket LCD. Setelah itu kita buka layarnya. Untuk buka layar menggunakan pemanas juga. Kebetulan ini layar dari HP teman saya sudah terbuka duluan katanya, karena lemnya udah lemah. Ini saya pakai merek OG. Merek LCD itu banyak ya teman-teman ya. Jadi yang murah biasanya OG. Jadi diganti dengan yang merek OG. Ada banyak mereknya, ada Pozi dan lain-lain. Kita lepaskan lapisannya, kemudian kita lem bezelnya agar LCD melekat. Melakukan pengeleman secara merata. Hati-hati, di dekat kameranya itu ada sensor ya teman-teman ya, jadi jangan sampai terkena lem sensornya itu. Dilakukan secara perlahan, pelan-pelan. Perhatikan jangan sampai sensornya tertimpa lem. Setelah lem terpasang merata, kita pasang LCD-nya. Kita masukkan soket LCD, kemudian LCD-nya kita letakkan. Setelah LCD diletakkan, pastikan LCD terpasang rata ya, presisi atas bawah, kiri dan kanannya. Setelah itu sebaiknya didiamkan dulu. Setelah didiamkan beberapa saat, lebih kurang 5 menitan kalau saya ya. Jadi lebih lama lebih bagus biar lebih melekat lemnya. Kita pasang soket LCD. Pastikan soket LCD betul-betul terpasang rapat. Setelah soket LCD terpasang, kita kembalikan plastik lem yang ada lemnya itu. Untuk baterai ini plastik lapisan baterai. Kemudian setelah plastik terpasang kembali, kita letakkan baterainya. Pasang kembali baterainya. Jangan lupa soketnya dipasang. Pastikan soketnya terpasang dengan rapat. Setelah itu rapikan kembali plastik baterainya. Kemudian lakukan pemasangan penutup mesin. Lakukan pemasangan penutup mesin, dan setelah penutup mesin terpasang ada satu baut kecil ya.
Jadi sebelum bezel dipasang, pasang dulu terlebih dahulu baut kecil yang mengunci penutup mesin ke mesinnya. Ada satu baut kecil, yang paling kecil bautnya teman-teman ya, terletak di samping kamera. Itu dia tempatnya dipasang. Satu itu aja dulu ya teman-teman ya, kemudian pasang bezelnya atau tulangnya. Lakukan pemasangan bezel atau tulang dari HP Vivo Y12S ini. Pastikan bezelnya terpasang dengan rapat. Pastikan terkunci rapat atas bawah, kiri dan kanan. Setelah dipastikan terpasang rapat, lalu kita kunci itu fleksibel fingerprint agar fingerprintnya kembali berfungsi. Jangan lupa dipasang. Setelah dipasang, baru kita kembali pasang baut penutup fleksibel fingerprint. Kita pasang sengnya, kemudian dibaut. Kemudian lakukan pemasangan baut di seluruh tempatnya. Jangan sampai ada baut yang tidak terpasang. Lakukan pemasangan setelah baut terpasang ke seluruh tempatnya. Setelah baut terpasang pada tempatnya, kemudian kita lakukan pengeleman casing belakang. Kita lakukan pengeleman casing belakang secara merata agar casing belakangnya kembali merekat ke bezelnya, ke tulang HP-nya. Kemudian dipasang. Setelah dipasang, pastikan presisi kiri kanan, atas dan bawah. Pastikan presisi. Kemudian kalau untuk mengikatnya saya menggunakan karet biasa saja. Ini setelah terpasang. Jadi kita tes menghidupkannya. Kalau bisa dibiarkan dulu lebih kurang 2 jam atau lebih agar lemnya merekat kuat, baru dilepas kembali. Namun sebelum itu saya melakukan pengetesan apakah LCD-nya berfungsi dengan lancar. Ini terlebih dahulu saya hidupkan HP-nya untuk mengetes LCD-nya berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi kita hidupkan HP-nya. Setelah dilakukan pemasangan, jadi kita tes LCD-nya ya teman-teman ya, karena ini HP-nya berpola, jadi ya hanya bisa seperti itu cara mengetesnya. Mudah-mudahan berfungsi ya, sepertinya berfungsi lancar. Mungkin demikian tutorial singkat dari saya mengenai tata cara membongkar HP Vivo Y12S dan mengganti LCD-nya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.